Hai, selamat sore Sobat Janur. Kita ketemu kembali dalam channel kita Janur Ratu Usada. Kali ini saya berada di sebuah kafe yang cukup terkenal, diberi nama Liborneo Cafe. Nah, saya bersama dengan owner dari bisnis ini. Mau kenalan? Kenalan sendirilah. Ya, halo, nama saya Yosani Pada Putra. Saya di sini sebagai owner dari Liborneo Coffee Roaster. Alamatnya di Antasari, Pak. Antasari, Jalan Antasari. Panggilan Oh, Jalan Antasari ya. Nomornya karena kita baru pindah 2 tahun yang lalu jadi lupa, Iya. Pak. Pokoknya alamat lengkapnya itu Kisi-kisinya dekat dengan dekat dengan Liga Musik. Jadi di sebelah toko kita tuh Liga Musik, di sebelah sini ada toko bahan kue juga Hana. sehingga mudah dikenali ya. Ya. Oke. Nah, Sobat Janur, sebagaimana dengan visi misi kita ketika channel ini diluncurkan, kita akan mendalami tentang governance, kemudian risk management, lalu sustainability. Nah, oleh sebab itu, saya ajak Anda untuk bertemu langsung dengan pengusaha yang memang berkutat dengan baik. Sobat Janur, yang pertama dan harus diutamakan dari sebuah proses manajemen risiko adalah menciptakan value. Nah, kita dengar dulu nih, bisnis kopi ini value-nya apa? Kalau bisnis kopi ini kan namanya sebenarnya Liborneo Coffee, Pak. Aduh, terima kasih. Silakan Pak nikmati, ini salah satu menu kita di Liborneo Coffee. Ini namanya kopi Itu mocktail namanya ya? Kopi mocktail, Pak. Dari Oke. base-nya espresso base. Mantap. Tapi dikasih sirup-sirup kayak gitu. Oke, lanjut. Lanjut. Jadi nama kita ini Liborneo Coffee, itu awalnya dulu kita dan itu salah satu nama varietas di kopi sih, Pak. Jadi Oh, gitu. kayak ini kan ada spesiesnya, ada Arabica, Robusta. Nah, Iya. itu Liberica sebenarnya. Liborneo itu Liberica Borneo. Jadi salah khasnya satu ya. jenis biji kopinya lah gitu. Oke. Sebenarnya peninggalan ya nenek moyangnya orang Dayak lah kayak gitu. Jadi akhirnya jadi namanya kita. Kalau sekarang nama kedai ini Liborneo Coffee Roaster karena kita sebagai roastery juga, Pak. Oke. Kayak gitu. Jadi kita jualan beans juga. Jualan beans. Dan kalau ngomongin value sih Liborneo Coffee kita bisa assurance kalau konsumen minum kopi di sini dia bakal dapat kopi yang fresh karena kita roastery juga kan. Jadi kopi yang kita pakai pasti kita jaga terus gitu. Oke. Value yang ingin dihasilkan oleh seorang pebisnis kopi itu sebenarnya apa sih? Kan banyak nih orang jualan kopi sehingga untuk rasa itu ya tentu saja orang sudah misalnya cappuccino, ya sudah cappuccino dimanapun mungkin begitu-begitu saja. Ya. Kalau kita sih lebih ke arah mau mengarah ke specialty coffee, Pak. Jadi specialty coffee itu adanya kejujuran antara kayak pebisnis kopinya sama konsumen sama kita tuh pengen menciptakan jalur ke belakangnya tuh jadi kayak dari hilir sampai ke hulu itu terbuka gitu loh. Jadi misalnya kita lagi pakai beans apa, konsumennya tanya gitu. Misalnya ini beatsnya enak ya, oh ya kita pakai Bali, misalnya kita pakai Gayo, nah kayak gitu sih. Berarti ada komunikasi ya? Ada komunikasi, Oke. ada trust di situ, itu tercipta kayak trust kan, makanya kayak kita bilang kita assurance kalau ini kopi bakalan fresh itu karena kita roastery di sini kan, dan konsumen bisa lihat ada alat di samping gitu loh. Oke. Ini kalau yang saya pegang ini namanya? Ini namanya kopi mocktail, Pak. Kopi Ini mocktail. tren baru sih di dunia kopi. Biasanya kan kayak kopi susu gitu kan. Nah, kita bawa ke Sampit, kita bawa ke kafe ini, cara minum kopi ini salah satu yang best seller juga sih, Pak. Nah, kalau kopi mocktail yang request saya itu sama nggak dengan kopi mocktail yang requestnya orang lain? Di sini kita berbeda-beda, Pak. Jadi kadang-kadang konsumen sama barista itu makanya harus ada komunikasi. Nah, Harus sering makanya itu ngobrol, ya? makanya itu kan kita nggak pernah kayak kasih menu di meja. Iya. Pasti kita minta kayak mereka datang ke bar biar mereka lihat sendiri kalau ini barang-barang yang kita taruh di meja ini barang-barangnya fresh semua, ya kan? Nah, di situ mereka bisa kalau masuk ruangan nyium aroma kopinya juga. Nah, di situ kan apa ya? Jadi kayak Memori rasa memori gitu ya, ya? memori rasa. Oke. Kayak gitu. Saya pernah mencoba searching ya di luar daerah kopi mocktail yang pernah saya cicipi di sini. Mereka bisa bikin kok, ada beberapa yang bisa bikin, tapi sensasi rasanya berbeda. Itu kira-kira kenapa ya?
Kalau itu sih kalau orang kopi bilang kita develop sih Pak. Jadi kayak di develop terus sampai dapat benar-benar oh kayak ini oke, kayak ini kita percaya diri kalau kita keluarin gitu loh. Kalau kita nggak percaya diri biasanya kita ya udahlah ini nanti dulu ya, keep dulu lah. Kayaknya masih ada yang belum dibenerin gitu Pak. Jadi value-nya adalah di memori rasa itu. Ya di sini Oke. lebih kayak ya kayak apa ya? Kalau kita sih percaya kalau konsumen kalau kita bikin kopi yang memang benar-benar enak kayak gitu, nanti dia konsumennya bakal tercipta sendiri gitu. Oke. Dan kebetulan memang kayak di Borneo nih udah ini jalan ke berapa ya? 2016 kita buka, berarti udah 6 tahunan lah Pak. 6 tahun 6 ya. tahunan dan dengan cara ini ya kita masih sustain gitu. Oke, nah ini dia ciptakan sustainability ya. Governance-nya kayak apa? Tata kelolanya kayak apa? Sehingga value itu terus terjaga dan sustainability-nya tetap ada. Kalau misalnya ngomongin kayak makanya kalau aku bilang sendiri sih kalau kayak kopi ini industrinya bagus. Iya. Karena kita udah bisa kayak nyontoh yang di luar-luar, mereka arahnya kemana. Jadi kayak owner sendiri pun harus ngebaca ini sebenarnya arahnya kemana. Kadang-kadang memang kayak Sampit lambat untuk masuk sebuah kultur atau tren. Oke. Kan kalau bisnis ada kultur ada tren. Kalau aku bilang sih kayak kopi itu kulturnya, tapi kayak es kopi susu itu trennya. Itu trennya ya. Itu trennya. Tapi kalau kulturnya orang sudah minum kopi dari zaman dulu. Ya. Kalau trennya orang minum kopi susu anak-anak muda baru rame sekarang kan. Nah, si owner ini harus terus mengikuti perkembangannya gitu. Jadi kulturnya tetap jualan kopi, tapi trennya kemana tuh harus kita ikuti terus. Oke. Gitu loh. Dan kalau kita sih anti untuk fallback ke belakang. Jadi kayak untuk kayak kalau kita nih kayak kopi ini sudah jadul nih. Iya, Kita iya. nggak, itu kita kayak arahnya ke depan dulu Pak. Jadi Explore apa yang gitu ya. lagi rame di depan, misalnya kalau sekarang lagi rame namanya kopi good spirit yang kopinya dikasih alkohol. Oh. Nah kayak gitu-gitu tuh, itu kan sudah jadi tren baru di luar, tapi biasanya daerah sini agak lambat. Nah Oke, itu oke. biasanya kita pelan-pelan kita masukin, kita kenalin lah kayak kopi mocktail ini juga. Gitu sih. Kopi mocktail ini sirup ya. Dia bisa sirup, bisa puree, bisa jus, macam-macam. Sari buah juga boleh. Boleh. Oh, gitu. Makin fresh makin enak sih Pak biasanya. Gitu. Saya baru di sini diperkenalkan dengan kopi mocktail, Ya. saudara. Dan beberapa kafe yang saya temui di luar agak sulit, bahkan bartendernya tergagap-gagap. Apaan tuh bang katanya? Ya. Kalau di sini sih saya ngajak anak-anak kayak staff-staff saya ini buat terus kayak ekspor. Lu bisa apa lagi? Oke. Lu bisa apa lagi sebagai anak muda? Kalau mau capek sekarang gitu. Jangan Bener. jangan kayak malas-malasan gitu sih. Gitu sih, Pak. Oke. Gini ya, dalam dunia penerbangan itu ada istilah headwind dan tailwind. Ya, Headwind itu angin haluan ya, Aha. tailwind itu angin buritan. ya, ya. Nah, dalam bisnis kopi itu headwindnya apa kira-kira? Headwind itu gimana Pak? Coba. Angin haluan itu adalah kondisi-kondisi di depan sana Aha. yang akan memperlambat gerakan kita untuk terus berinovasi. Oh. Kita menyebutnya headwind. Headwind. Kalau Iya. headwind ya Angin haluan ya. sebenarnya kalau kalau yang ini Pak ya, kalau yang si specialty coffee ini memang marketnya nggak terlalu banyak. Oke. Jadi marketnya itu untuk kayak kita kadang-kadang kan ada orang ke kafe pengen nyantai doang Pak. Iya. Kalau kita jelasin kayak ini produk gini, mereka tuh kayak nggak mau ambil. Kan ada juga ya kayak konsumen pengen cuma ngopi doang gitu Pak. Kayak Iya. nggak mau belajar. Kepentingannya beda ya. Kepentingannya beda. Nah, Oke. itu untuk kayak Bapak misalnya mau datang ke sini, mau dengerin kita ngobrol, mau dengerin kita cerita, mau dengerin kita, ini yang dijual apa sih? Itu kan nggak banyak Pak. Iya. iya. Nah, jadi kita marketnya emang kecil Pak. Nah, market kecil ini sedangkan specialty coffee di Sampit juga nggak banyak gitu loh. Maksudnya Iya. kayak kita untuk saling support satu sama lain itu jarang ada gitu. Iya. Iya. Jadi marketnya kita nggak bisa tungguin sama-sama. Itu sih kalau masalahnya Oke. sekarang. Bahkan kalau saya lihat ya, trennya cenderung kopi-kopi klasik yang Ya. ditongkrongi anak-anak muda. Ya itu sih karena sebenarnya kalau misalnya di specialty coffee kalau konsumennya paham gitu kita bisa kasih tahu banyak sih Pak. Misalnya nih kayak apa sih efeknya kalau misalnya kopinya terlalu gelap, oh itu karsinogen, Oh, gitu. oh itu penyebab kanker. Kalau kita kan enggak, kita medium roast misalnya, medium Iya, roast iya. jauh lebih enak, jauh lebih aromatik dan sebagainya. Nah kadang-kadang yang kayak aromatik ini orang nggak bisa bedain Pak. Jadi harus peka, harus bener-bener kayak dia dalam dulu di kopinya, baru dia bisa bedain. Oh ini kopi di sini lebih wangi ya. Kalau rasa kan bisa dibentuk pakai sirup, tapi Iya, kalau iya. aroma itu harus pakai kayak beansnya memang bener-bener beansnya itu harus Saya coba. biji kopi yang
Iya. Kan lebih aromatik emang. Kayak Aromanya gula arennya. Iya, aromanya ada. Gitu sih. Nah, upaya kontrol untuk menjaga proses roasting itu sesuai dengan kaidah-kaidahnya Ya, ada ya. nggak? Ada Pak, kalau kita namanya quality control kita tuh kita biasanya QC, jadi habis kita roast itu kita diamkan dulu biar dia resting, habis resting itu baru kita cupping namanya. Kita cupping, oh ini kopi, oke, oh ini tadi kayaknya gagal. Oh, Nah, gitu. kalau gagal itu biasanya kita harus mikirin lagi Pak, ya, pada ini gagal nih, terus kita jadiin apa ya gitu. Oke. Biasanya kita turunin harganya, misalnya kita tadi oh ini nggak bisa dijual jadi biji kopi ke kafe nih, ya udah kita giling aja, kita giling terus kita jual bubuknya dengan harga yang lebih murah. Biasanya. Karena dia punya market sendiri ya. Punya market sendiri, nah, Oke. jadi kayak marketnya juga harus kita pahami gitu. Nah, tadi goalnya adalah menciptakan value, kemudian ada proses tata kelola dan lain-lain. Ya. Maka manajemen risikonya seperti apa? Saya mendefinisikan risiko itu sesuatu yang menghalangi penciptaan nilai, sesuatu Ya, yang ya. menghalangi goal kita. Kalau kita sih bilangnya apa ya Pak? Good things itu takes time. Jadi kayak sesuatu yang baik, yang bagus itu nggak bisa dihasilkan dalam sekejap. Kita orang-orang yang kalau di sini sih anak-anak buah itu memang benar-benar kita ajarin kayak yuk kayak ini proses ini nggak gampang gitu loh. Ikut terlibat ya. Butuh waktu dan sebagainya. Jadi harus patience kata orang itu kan kayak Ya. kayak gitu harus ada semua di dalam diri gitu loh. Jadi kayak orang yang sabar, orang yang kuat. Pokoknya kalau kita struggling ya kita cari masalahnya sama-sama apa, kita cari solusi sama-sama apa, kita bareng-bareng kayak gitu loh. Jadi mereka harus membuka diri juga dong ya. Iya, sama kalau anak-anak libur kita ajarin apa ya, kalau saya tuh ngikut, maksudnya jangan kayak nunggu kesempatan, tapi Iya. chance-nya kita cari gitu loh. Oke. Makanya ada tempat yang baru, tempat yang ini kita bikin lebih baru, bukan karena rame sebenarnya, tapi kita memang kayak, oh kita nggak ada kerjaan aja, jangan kelamaan kayak nyantai ya, ayo kita bisa apa lagi. Nah, Oke. itu sih yang biasanya aku kasih semangat ke mereka. Gitu. Selalu menciptakan hal-hal baru gitu Ya, gitu Oke. sih. Yang penting kita masih on track aja Pak. Maksudnya Oke. kayak on track kita udah tahu kayak fokusnya kita kemana, arahnya bakal kemana. Dia geser-geser dikit nggak apa-apa. Maksudnya kayak, oh kita ambil ini dulu, habis itu kita ambilin dulu. Oh itu nggak apa-apa. Yang penting itu masih on track. Nah, ini dia. Dalam dunia penerbangan konon 90% pilot itu Ya. keluar jalur, Keluar jalur. selama dia terbang. Nah, Tapi pada akhirnya dia landing dengan selamat dan Ya. tepat waktu. ya, ya. Iya gitu sih Pak. Suka duka dalam bisnis kopi apa aja nih? Suka dukanya banyak banget sih Pak. Suka dukanya banyak banget Pak. Kalau apa ya, kayak ngopi sendiri sambil di konsumennya mana, kayak kadang-kadang hujan atau akhir bulan atau misalnya ada event di tempat lain. Wah Oke. itu pasti kayak yang kayak gini-gini pasti kena Pak. Ketika daya beli orang berubah, itu terdampak ya. Ya, tapi kadang-kadang Oke. kalau dunia yang kopi, karena ada bedanya juga Pak, kalau boleh cerita sedikit. Kalau industri yang di tempat sini, Oke, terima kasih. monggo Pak dicoba. Ada Ini satu lagi nih, Ada snack. singkong goreng coy. Ya. Oke, next. Oke. Nah, jadi aduh tadi sampai mana, Pak? Saya juga lupa. Lupa, ya, Pak. Aduh. Sambil dimakan, Pak. Suka duka. Ketika Nah, daya beli menurun, nah, seperti kalau, apa? Kalau di dunia Responnya? kopi sendiri kan kalau specialty coffee kayak gini kita ada servis juga, Pak. Nah, jadi kadang-kadang konsumen itu juga nggak ngeh atau nggak paham kalau kayak di Libor sendiri kita kan nggak ada tax servisnya. Iya, iya. Tapi kita servis, Pak, sebenarnya. Nah, kayak misal anggap aja kayak tisu, kayak kebersihan WC, kebersihan tempatnya, itu kan butuh cost semua. Itu bagian dari Ya, service sebenarnya. Ya, sedangkan costnya itu, cost servisnya itu dimasukin ke dalam cost produk. Kan dia nggak ada lebih. Kalau di tempat lain kan kadang-kadang ada kayak 15% tax. Oke, service. betul, betul. Kita nggak siap untuk itu, iya kan? Kita nggak siap untuk. Jadi kita memang benar-benar harus kayak tahu, kayak ngebagi uang ini untuk kemana gitu sih Pak. Jadi harus pintar-pintar kita aja. Kalau lagi dapat gede misalnya Pak, saya lagi dapat uang misalnya berapa juta gitu ya. Nah kita nggak tahu besok jangan-jangan kafenya sepi atau besok kapan jangan gitu sih Pak. Jadi harus benar-benar kayak tahu ngebagi uang itu gimana caranya. Itu dia. Mood orang terhadap kopi, kemudian daya beli orang terhadap kopi kan tidak bisa kita prediksi ya. Iya. Dia sangat tidak pasti itu. Iya, iya. Nah, ada kalanya
mood orang sangat tinggi untuk ngopi. Ya. Tapi ada kalanya juga orang nggak suka sama sekali dengan kafe. Iya, iya. Nah, seorang pebisnis kopi yang baik harusnya dia punya naluri ya. Ya. Kapan ini sedang naik, Ya. kapan ini trennya sedang turun. Nah, Kayak apa tuh? kalau kita sih kayak itu udah kayak mendarah daging aja sih Pak. Kayak kita kalau sudah kerja di industri kreatif kayak gini, kalau aku bilang sih kalau kreativitas kita udah mati, harusnya berhenti aja. Oh gitu. Iya. Mending Kalau- bunuh diri gitu. penting maksudnya kayak penting kayak kita kalau wise kayak bijaksana juga kalau kayak udah kreativitas sudah nggak ada lagi, mendingan stop atau kayak kerja ikut orang lain yang lebih kreatif misalnya Iya, gitu. iya. Nah selama kita masih bisa untuk berkreativitas, ya kita jalan aja terus. Kayak nanti suatu saat bakal ada chance-nya tuh ke kita. Kalau aku sih Oke. mikirnya kayak gitu. Dan selama ini jadi bertahan karena setiap kita ngapain, setiap kita berkreasi, chance itu selalu ada gitu loh. Gitu Jadi sih, Pak. intinya terus bergerak ya. Iya. Karena ketika dia sudah stagnan, sebenarnya bisnis itu sedang mati perlahan. Ya, sama ini juga sih Pak. Kalau kayak Libor Neo ini Heeh. kita kan kayak key revenue-nya itu banyak. Apa aja tuh? Jadi kita kayak jualan produknya oke kayak gini kan kita jual Ah. satuan ke konsumen, tapi kita B2B juga Pak. Kayak kita jual biji kopinya ini ke kafe-kafe lain, itu kan B2B arahnya. Oh, Nah, selama ini Libor mensuplai ke kafe-kafe yang di Sampit. di Sampit kayaknya udah lumayan Pak. Sudah lumayan. Gak enak Pak kalau ngomong di sini. Berarti sudah ini ya, sudah salah satu yang mengamankan rantai pasok. Ya, itu. Oke. Sama kita suka ambil event-event juga Pak. Jadi kita memang sudah siapin kayak booth khusus kayak orang misalnya nikahan atau acara-acara gede, acara-acara company gitu. Oke, Mau oke. panggil kita juga bisa. Nah, Nah, ini yang saya suka tadi Anda bilang jangan membuka ini ya rahasia bisnis collecting karena itu akan mengganggu supply dari pebisnis lain. ya, Jadi bersainglah dengan kreasi dengan kualitas, Ya. bukan untuk saling membunuh Ya. gitu ya. Oke. Tips buat anak muda. tipsnya kayaknya passionnya dicari dulu, terus kayak skillnya mungkin harus dibanyain lagi, terus cara berpikir kreatifnya itu juga harus dipikirkan. Oke. Gitu sih Pak. Kayak berpikir kreatifnya kayak kita bisa apa lagi, terus kayak jangan pantang menyerah aja sih Pak. Wajah harus tampan nggak? Wajah enggak harus juga. Jadi Karena relatif ya. banyak juga yang misalnya kayak jaki-jaki tapi lebih hoki gitu. Iya. Kuncinya adalah komunikasi. Kuncinya komunikasi dengan pelanggan untuk yang specialty coffee ini. Oke. Pak. Specialty coffee. Jadi harus ada konsumennya harus benar-benar ngerti bedanya kita ini apa sih sama yang lain gitu sih Pak. Saya nggak akan kasih tips buat pebisnis kopi ya. Saya cuma mau kasih tips buat Anda yang ingin mencintai kopi, mulai belajar kopi. Iya. Bartender itu senang diajak ngobrol. Nah, oleh sebab itu, Kalau asal nggak rame Pak. iya, Kalau iya. rame diajak ngobrol kita kadang-kadang Iya kesel juga juga ya. Pak. Iya, ini lagi rame orderannya Oh. banyak gitu kan diajak ngobrol lagi aduh. Aku resepnya salah lagi Pak. Ya, betul-betul. Jadi lihat-lihat sikon ya. Iya. Jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan kebutuhan. Misalnya, saya ingin begadang, tapi saya nggak mau yang efeknya mengganggu saya sampai subuh misalnya ya. Itu bisa dibuatin. Boleh Pak, kalau di sini sih kalau anak barnya kita paham aja sih Pak. mereka. Oke. Saya mau begadang yang kencang karena saya mau main badminton. Ya. Oke, sampaikan aja kebutuhan Anda, mereka akan kemas apa yang Anda Ya, butuhkan. kalau di event juga mau panggil kita juga boleh Pak. Oke, lewat mana? Lewat channel ini. Boleh lewat channel ini nanti berapa persen lah Pak. Ini baru ke bisnis sudah. Iya. Oke, sebagai penutup, barangkali ada apa ya closing statement yang ingin disampaikan terkait dengan bisnis kopi dan mudah-mudahan itu menginspirasi buat anak-anak muda di Sampit dan Petawaringin Timur. Apa ya, kalau pengen menyukai kopi sih kalau saranku sih ya banyak-banyak muter kedai aja sih Pak. Maksudnya Oke. jangan kayak terpaku di satu kedai aja terus lu bilang kayak ini kedai kopi ini enak. Justru The best. makin banyak muter kedai makin tahu referensinya. Kayak oh ini si uniknya, apalagi kalau ini kan kebanyakan kayak di kota kita aja nih lokal brand banyak banget yang Iya, iya, yang dibangun sama anak-anak muda. Harusnya menurutku diputar aja, diputar semua, nanti dapat preferensi rasa semua. Karena kalau bagi kita anak-anak kopi,
kalau misalnya kayak bapak ya, suka nongkrong di Libor, tapi selama setahun nongkrong di Libor terus, bagi bapak kopi ini enak, tapi belum tentu bagi orang lain enak. Jadi kayak bagi kita tuh itu udah burn palate namanya pak. Burn palate itu kayak lidahnya tuh berusaha untuk mencocokkan kalau bilang itu enak. Sama aja kayak orang dulu pak minum kopi merek apa, dia bilang ini kopinya enak katanya. Oke. Karena sebenarnya dia udah kebiasa minum kopi itu terus. Dia punya preferensi rasa. Itu. Nah maksudku itu harusnya jangan, kalau di kopi itu harus makin banyak preferensi rasa itu makin oke menurut saya pak. Gitu. Cicipilah selama lidah kita masih mampu mencicip. Ya. Gitu. Tapi jangan dibawa konteksnya ke yang negatif ya. Ya. Jadi kalau yang nongkrong tempat lain boleh rasa sekali mampir ke Libor gitu sih mas. Iya. Oke. Dan saya juga akan berkunjung ke kafe lain. Ya. Saya tidak akan menjadi loyalis di Borneo. Ya harus pak. Iya. Kedai lain juga. Karena nanti setiap kedai kopi akan menyuguhkan apa ya, yang terbaik dari yang mereka miliki, sehingga kita pelanggan justru adalah akan menjadi raja. Karena mereka berlomba-lomba menyuguhkan yang terbaik kan. Nanti di mana kita menemukan sensasi yang pas dengan passion kita, maka disitulah kita mungkin akan menghabiskan lebih banyak waktu. Oke. Berakhir udah 20 menit ya, nggak terasa. Ya. Anak-anak muda jangan takut untuk berkreasi. Bersama kami Janur Harati Husada, Harati Leo. Selamat sore.